semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku mau kasih kalian tutorial sederhana, dimana tutorial ini untuk menciptakan efek blur pada wajah kita supaya bopengnya tuh nggak terlalu kayak nganga banget, bisa menghasilkan finish yang kayak glowing gitu, yang biasanya aku share di IG story aku. Sebenarnya ini mungkin kurang rekomen buat para cowok-cowok, tapi kalau cowok-cowok pengen coba, lebih baik kalian langsung pakai sunscreen yang ada tone up-nya. Tenang aja, tone up itu nggak semua sunscreen itu tone up-nya akan bikin kalian abu-abu. Seperti Azarin yang tone up itu dia bener-bener nyatu ke kulit, dan itu banyak banget direkomendasikan oleh beauty influencer cowok-cowok teman-teman. Jadi mungkin ini lebih ke cewek-cewek ya, dan pastinya di sini boleh juga pada saat kulit kalian berjerawat. Dan karena aku masih ada jerawat satu ini, jadi aku pengen ngasih tahu ke kalian gimana cara aku merawat jerawat aku. Ini aku udah pakai facial wash, sudah pakai toner, dan pakai Snail Mucin Essence dari COSRX karena kulit aku super duper kering, jadi pelembabnya itu harus ekstra. Dan dua produk yang ini aku gunakan saat ini adalah day creamnya dari Carism, dan pastinya kesayangan aku sunscreen Azarin. Meskipun di sini sudah ada SPF 30-nya, tapi ini tidak bisa menggantikan sunscreen yang harus kalian gunakan sehari-hari. Kenapa teman-teman? Karena aku yakin kalian pakai day cream ini cuma secuil-secuil kan. Sedangkan sunscreen sendiri itu udah ada ukurannya. Aku di sini tidak mempromosikan kedua produk ini. Pakai sunscreen senyaman yang kalian punya, dan pastikan benar-benar memberikan kelembaban dan hidrasi pada kulit, itu intinya. Dan kenapa ini di layer lagi? Karena kulit aku bener-bener super kering. Jadi kalau aku cuma pakai ini doang, itu bener-bener crack kayak make up yang longsor. Jadi kalau teman-teman ngerasa pernah pakai day cream, malah jadi kayak nggak nempel, nah itu berarti kulit kalian bener-bener dehidrasi dan kekeringan. Nah aku nggak bisa banyak ngomong karena ini aku udah pakai Essence tadi. Aku nggak mau Essence-nya udah terlalu lama mengering teman-teman, jadi aku mau langsung cobain aja. Ini untuk day creamnya bebas, asal cocok di kulit kalian. Nah ini aku tadi udah cuci muka ya, abis pegang kamera dan segala-galanya. Jadi wajib cuci muka, cuci tangan dulu maksudnya. Nah ini harus adil teman-teman sampai ke leher. Jadi memang kalau aku pakai produk sekarang nggak mau pelit-pelit lagi, karena dulu pernah dikatain si belang waktu masih sekolah, karena memang putih di muka doang. Ya iya, karena dulu belum mampu beli skincare, pakainya tuh dikit-dikit teman-teman. Kalau sekarang yang namanya day cream itu kan susah habis ya teman-teman, jadi ya nggak usah pelit-pelit lah. Canda ya, pokoknya secukupnya wajah kalian ya, seperlunya aja. Nah jadi ini untuk teman-teman yang kulitnya memang sensitif. Nah ini aku kayak kenceng ya megang mukanya ya. Nah untuk di bagian kulit yang memang nggak ada masalah, aku agak kenceng. Tapi buat teman-teman yang ada jerawatnya dan memang mukanya muda merah sensitif, itu cukup di tap-tap aja. Butuh waktu, memang butuh waktu, tapi memang kulit kita itu memang nggak bisa disentuh secara berlebihan. Itu ngaruh loh untuk perawatan sehari-hari wajah kita teman-teman. Nah ini kenapa aku kayak agak kenceng, karena aku ngerasa di sini memang beruntusan aku udah agak berkurang. Tapi kalau memang lagi kayak ada ruang-ruang merah-merah di kulit aku tuh, aku kayak mulai ya jadi ditentukan aja lagi ya sama kondisi kulit teman-teman. Karena si day cream ini kan ada efek tone up-nya nih, itu harus ditunggu dulu supaya ngeset ya, beberapa detik atau 1 menitan gitulah. Karena nanti kalau kita pakai sunscreen, dia bakalan produknya lari-lari gitu teman-teman. Jadi memang dia akan ada efek tone up-nya, jadi sesuaikan aja sama. Kalau misalnya jangan terlalu kebanyakan day creamnya sih kalau aku bilang ya, untuk mensiasatinya. Nah buat cowok-cowok nanti aku bakal bikin secara khusus deh buat kalian gimana caranya untuk dapetin efek blur supaya tetap percaya diri untuk tampil sehari-hari ya. Tapi untuk sekarang ini bisanya kayaknya untuk cewek-cewek dulu, karena aku yakin cowok-cowok agak kurang berminat untuk pakai day cream. Tapi kalau cowok-cowok mau nonton video ini, aku saranin kalian pakai sunscreen yang ada tone up-nya, yang nggak bikin kulit kalian abu-abu. Itu banyak banget influencer cowok yang udah nge-share tentang sunscreen yang nggak bikin abu-abu. Sunscreen itu yang terpenting menurut aku adalah nggak perlu sih sebenarnya harus nutupin noda-noda di wajah kita, karena kita beraktivitas sehari-hari, tentunya ya kita tetap harus tampil dengan rapi, bersih gitu ya. Menurut aku sunscreen itu yang terpenting itu dia tidak bikin kusam selama kalian beraktivitas sehari-hari dari pagi sampai sore atau sampai malam. Itu sebenarnya intinya yang terpenting. Karena kalau kulit kalian itu jadi kusam, ya udah deh, jadi tampilannya tetap mau kalian mau kasih tone up, mau kasih apa, itu tetap dia tampilannya jadi muka kita itu jadi kayak kurang bersih gitulah ya. Nah ini kira-kiranya udah ya. Mau aja pakai
sunscreen kesayangan aku, Azarin Hydra Maxi. Aku udah share juga ini di IG story. Jadi ini memang aku pakai sehari-hari kalau di rumah. Kalau untuk jalan aku pakai yang spray, yang mist, karena lebih mudah, tinggal disemprot-semprot aja. Nah ini dua jari ya teman-teman, dan aku selalu pakai 3 jari. 1 jari itu khusus untuk leher. Yang seboros itu ya aku ya, jangan ditiru, karena memang aku pengen banget ngelindungin kulit aku sekarang ini. Jadi fokus aku tuh juga pengen kulit aku benar-benar terlindungi teman-teman, karena kan memang udah pernah jerawatan, sudah pernah rusak karena merkuri, udah bertahun-tahun. Jadi aku nggak punya alasan lagi untuk ngepelit-pelit, untuk malas gitu ya. Dulu aku juga dari masa anak-anak sampai umur aku sampai tahun 2020 ya, aku baru sadar pakai sunscreen itu bayangin aja nggak pernah yang namanya pakai sunscreen. Sedangkan dulu aku waktu masih kerja, aktivitas aku di luar panas-panasan tuh udah nggak kebayang lah teman-teman kalau dipikirin sekarang. Bahkan untuk kulit aku yang memang sudah rusak ini, di bawah panas-panasan seperti itu masih bertahan, itu udah luar biasa banget. Dan aku bener-bener sekarang ini hanya pengen ngejagain doang lah gitu. Dulu bener-bener pakai skincare itu mau nggak ada yang masuk, bener deh. Belajar untuk pakai make up teman-teman, make upnya tuh nggak mau nyatu, nggak mau nempel sama sekali. Makanya sampai saat ini aku tuh nggak pernah pakai make up lagi, karena fokusnya sehatin aja kulitnya dulu, baru deh macem-macem gitu loh. Mungkin juga sekarang aku di posisi yang nggak bisa macem-macem kulitnya ya, jadi dulu aku tuh gonta-ganti skincare tapi nggak ada yang masuk. Ini perlu waktu juga untuk ngeblend, karena ya itu tadi, karena dia udah berbaur lagi sama si day creamnya tadi, jadi muter-muter berlari di situ. Aku pribadi, aku tidak masalah dengan kecepatan sunscreen itu ngeblend atau enggak, apalagi aku makanya banyak-banyak, karena aku juga nggak buru-buru kemana-mana. Dan kalaupun aku memang beraktivitas di luar, aku yang bangun lebih awal, bukan sunscreennya yang dirubah, harus punya yang bisa cepet ngeset gitu. Tapi tergantung selera ya, teman-teman memang suka yang cepat ngeblend ya, cari produk-produk yang cepat ngeblend. Tapi juga teman-teman kalau kita pakai chemical sunscreen kayak Azarin ini, ya kita kan tetap harus nunggu 15 menit. Nggak bisa kalian langsung keluar panas-panasan pergi berangkat bekerja, sama aja nggak usah pakai. Gunanya bener nggak ada gunanya teman-teman. Udah bakal merah. Kalau di aku ya, kulit aku ini memang udah sensitifnya itu kan double ya teman-teman. Udah pada dasarnya memang sensitif, terus ditambah lagi karena dia rusak, jadi tambah double sensitifnya. Itu yang membuat aku tuh kalau pakai skincare bisa berubah-ubah. Karena kulit aku nih kayak bayi gitu teman-teman, kayak nyuapin bayi makan. Kalau dia nggak suka langsung dilepeh. Nah seperti itu juga kulit aku. Kalau aja aku mulai pakai masukin bahan aktif, mulai skincare baru, nah dia mulai bereaksi. Mulai bereaksinya tuh kayak nggak gatel, paling sering tuh gatel, merah, dan ruam-ruam. Jadi abis ruam-ruam itu, kalau udah gatel, muncul buntusan-buntusan yang putih-putih. Kalau enggak, biasa dia langsung ke jerawat batu. Itu yang kalau udah parah banget. Jadi kalau ada, dulu aku disaranin teman-teman, jangan dong ganti-ganti skincare, tunggu dulu skincare-nya bereaksi. Jadi skincare itu bukan masalah cocok nggak cocoknya teman-teman, tapi memang ada skincare yang bisa mengiritasi. Pernah baca tuh ya di label obat atau label skincare, hentikan pemakaian jika terjadi iritasi. Nah itu dia maksudnya teman-teman. Kalian mau nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kalau muka kalian udah merah, gatel? Kalau aku sih enggak ya. Kalau mungkin jerawatan doang aku masih bisa maklum teman-teman. Tapi kalau udah merah, gatel, panas, aduh enggak deh gitu. Wah kenapa aku tuh mudah dalam ganti-ganti skincare, karena skincare wajah aku tuh langsung kayak bereaksi setiap kali aku nyobain skincare gitu. Nah jadi ini tinggal aku pakai lip tint aja, udah ya gini aja kota pada sehari-hari teman-teman. Nggak, karena make-upnya cukup sih pakai. Nah ini dia finish looknya, ya kurang lebih seperti ini. Nah karena aku bilang tadi aku punya jerawat, gimana kalau aku lagi dalam keadaan jerawatan teman-teman. Kalau aku lagi jerawatan itu, muka aku, apalagi kalau aku mulai pakai skincare yang berbahan aktif seperti day cream ini tadi, karena udah ada tambahan kayak bahan-bahan aktifnya, jadi aku pasti kulit aku seperti aku bilang itu langsung kayak mulai gatel, mulai kayak merah-merah. Nah kalau sudah seperti itu, apalagi kalau misalnya aku lagi nyapu nih di teras rumah, itu mulai kayak langsung gatel gitu, karena memang wajah aku nggak hanya sensitif sinar UV teman-teman, tapi juga sama cahayanya. Bayangin kadang aku jam 6 jam 7 aja itu kayak udah kayak ngerekah gitu loh kulit aku. Jadi solusi yang aku lakukan adalah kadang aku ke dalam dulu, aku ke kamar atau ke ruangan-ruangan yang minim cahaya masuk. Nah di situ kan agak lembab ya, jadi suasananya itu kayak aku duduk dulu, nenangin kulitnya dulu, gatalnya tuh berkurang, rasa ruam-ruam gatalnya itu berkurang. Nah solusi yang aku lakukan adalah aku selalu olesin pelembab. Nah karena itu di siang hari, aku langsung totolin si Azarin ini, diolesin lagi. Meskipun baru beberapa saat lalu aku pakai si ini, jadi aku totolin di bagian yang gatalnya lagi teman-teman. Dan Hydra Maxi ini memang kelembabannya cukup di aku dan benar-benar menghidrasi.
Jadi udah aku coba juga di bagian kulit aku yang berjerawat dan ruam-ruam, itu cukup menenangkan. Jadi abis pakai sunscreen aku nenangin kulitnya lagi, aku duduk lagi beberapa saat, ya baru deh aku beraktivitas lagi. Dan memang aku nggak bisa beraktivitas di siang hari, pokoknya mau panas mau nggak panas, intinya di siang hari aku memang susah untuk beraktivitas. Jadi kadang dibilang sok-sokan sama orang ya, kulit pernah kena skincare keras ya begini gitu kan. Kemudian kalau misalnya malam gatel itu, kalau aku lagi nyobain night cream, nyobain serum, nah itu pasti ada reaksi gatelnya. Biasanya aku pakein moisturizer yang bener-bener banyak banget. Ini aku tuh boros banget pakai produk. Jadi aku totolin di bagian yang gatal dan itu reda. Itu mengurangi kemerahan dan gatalnya, dan besoknya dia nggak terlalu mengiritasi. Nah seperti itulah ya teman-teman kulit aku kalau udah pakai bahan aktif. Dan kalau lagi jerawatan seperti itu penanganan aku, nggak neko-neko, balik ke basic skincare, sunscreennya dikencengin karena memang kulit aku pada dasarnya nggak kuat sama cahaya matahari. Ditambah lagi ada jerawat, tentunya jerawat juga nggak aku biarin untuk terpapar sinar matahari walaupun cahayanya doang. Nanti kalau sudah seperti itu dia sembuh akan mengering sendirinya teman-teman, mengering sendirinya dan tetap berbekasnya pun juga dia nggak sampai yang jerawatnya bikin jerawatnya tuh kayak mateng membusuk gitu loh, maksudnya tuh kayak bernanah-nanah ya. Kalaupun mati ya dia mati total teman-teman, jadi nggak ada yang nyisa. Sejauh ini itu efektif di aku cara itu. Aku memang nggak pernah pakai produk-produk jerawat atau tetes jerawat atau apapun itu ya. Kalau udah jerawatan yang berarti itu kode kulit aku merasa kekeringan atau merasa bedak atau lingkungan yang sedang aku hadapi itu lagi terlalu mengiritasi, terlalu kenceng di kulit aku. Jadi buat teman-teman kalau lagi jerawatan juga dan sensitif kulitnya, daripada macam-macam yang mungkin pakein kayak BHA, salicylic acid, sulfur gitu kan. Nah kalau aku memang nggak bisa pakai produk-produk seperti itu. Nah kalau teman-teman memang jerawatnya memang 1-2 biji, coba deh cara ini. Semoga juga bisa berhasil di teman-teman dan juga tetap menghemat budget kan. Semoga membantu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.